kota Makkah yang sedang menghijau. Sedangkan yang kita tahu ciri-ciri akhir zaman itu ketika Makkah sudah menghijau. Salam kebajikan, salam bijak. Jumpa lagi di channel Budak Angon. Topik kali ini tentang ukuran baik dan ukuran jahat. Jika kita dilahirkan dalam keluarga yang suka berjudi untuk hidup, maka ukuran baik bagi kita adalah menang berjudi demi mencukupi kebutuhan hidup dan hal lainnya. Jika kita dilahirkan dalam keluarga perampok, maka ukuran baik bagi kita adalah sukses merampok. Orang tua akan mengajarkan hal-hal yang tentu sudah biasa dilakukannya dan diketahuinya sehari-hari. Jika kita dilahirkan di keluarga taat beragama, maka ukuran baik bagi kita adalah mengikuti aturan agama. Ya, karena itulah yang pasti diajarkan orang tua kepada kita. Orang tua yang rajin berdoa biasanya tidak akan mengajarkan anaknya untuk rajin juga maling jemuran tetangga atau bahkan merampok tempat ibadah. Jadi intinya, baik bagi kita belum tentu baik bagi orang lain. Berhentilah memaksakan ukuran baikmu kepada orang lain yang kau hakimi jahat. Karena bisa saja, ukuran baik bagimu adalah ukuran jahat baginya. Semua orang punya latar belakang yang berbeda. Apalagi jika tinggal di tempat yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 salam kebajikan. Kembali lagi dengan channel saya Budak Angon. Nomor 5, ramalan Sabdo Palon. Sementara dalam ramalan Sabdo Palon membicarakan mengenai kehadiran kembali Sabdo Palon setelah menghilang selama 500 tahun. Banyak yang meyakini bahwa Sabdo Palon merupakan pengasuh Satria Piningit. Bahkan ada juga yang meyakini bahwa Sabdo Palon merupakan Satria Piningit sendiri. Ketahuilah bahwa Sabdo Palon bukanlah pengasuh Satria Piningit. Sabdo Palon juga tidak mungkin disebut Satria Piningit. Silahkan diperiksa datanya. Banyak kalangan menjadikan ramalan Sabdo Palon sebagai patokan akan kehadiran Satria Piningit karena orang meyakini Sabdo Palon adalah pengasuhnya. Akan tetapi tidak ada satu kalimat pun yang menyebutkan bahwa Satria Piningit berhasil ditemukan sebelum kemunculannya. Dalam ramalan Sabdo Palon hanya disebutkan tandanya bila Gunung Merapi meletus dan memuntahkan laharnya ke barat daya, baunya tidak sedap. Peristiwa tersebut yang selama ini dijadikan sebagai patokan akan kehadiran Satria Piningit. Disebutkan dalam ramalan Sabdo Palon berpisah dengan Sang Prabu kembali ke asal mula saya. Namun Sang Prabu kami mohon dicatat kelak setelah 500 tahun saya akan mengganti nama Buddha lagi. Maksudnya Kauruh Budi. Saya sebar seluruh tanah Jawa. Bila ada yang tidak mau memakai akan saya hancurkan menjadi makanan jin, setan, dan lain-lainnya. Belum legalah hati saya bila belum saya hancur lemburkan. Saya akan membuat tanda akan datangnya kata-kata saya ini bila kelak Gunung Merapi meletus dan memuntahkan laharnya. Lahar tersebut mengalir ke barat daya, baunya tidak sedap. Itulah pertanda kalau saya datang. Sudah mulai menyebarkan agama Budi, aurah Budi. Kelak Merapi akan bergegar. Itu sudah menjadi takdir yang biji bahwa segalanya harus bergantian, tidak dapat bila diubah lagi. Pada Mei 2006 peristiwa tersebut telah terjadi. Orang meyakini dengan peristiwa itu Satria Piningit telah ada dan telah hadir untuk mengantarkan Indonesia menuju kemakmuran. Tapi sama saja dengan peristiwa besar terjadinya letusan Gunung Merapi tetap tidak diketahui di mana Satria Piningit berada.
siapapun hingga detik ini belum dapat memastikan keberadaannya. Menunggu dan tetap menunggu kelak akan muncul juga di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dari beberapa sumber yang membicarakan mengenai Satria Pininggi, di atas semua tidak menyebutkan bahwa kelak Ratu Adil akan berhasil ditemukan sebelum kemunculannya. Seluruh sumber menyebutkan akan kemunculannya secara tiba-tiba begitu saja, tanpa ada pemberitahuan maupun jumpa pers. Kemunculnya secara mendadak bisa dijadikan momen kejutan bagi bangsa Indonesia yang sebelumnya mengalami masa sengsara, yaitu masa kala pendulu. Sedang dalam wasiat lagu lir-ilirnya Sunan Kalijaga, beliau berpesan kepada budak Angon Bocah Angon atau Satria Pininggi dalam lagunya yang kurang lebih begini isinya yang sudah saya terjemahkan. Bangunlah, 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 tanaman mulai bersemi, sedemikian hijau bertumbuh subur, bagaikan pengantin baru. Anak gembala, panjatlah pohon belimbing itu. Walau licin, panjatlah untuk membasuh pakaianmu terkoyak robek di bagian pinggir. Jahitlah, benahilah untuk menghadap nanti sore. Lagi terang rembulannya, lagi banyak waktu luang, mari sorakilah dengan kata iya. Saya menyimpulkan lagu lir-ilir pada kalimat Ijo Royo-royo itu terkait kota Makkah yang sedang menghijau, sedangkan yang kita tahu ciri-ciri akhir zaman itu ketika Makkah sudah menghijau. Bocah angon, naiklah pohon belimbing itu, meski licin dan sulit, naiklah. Saya mengartikan itu buah belimbing itu kan seperti bintang, memiliki 5 sudut. Saya mengartikan itu 5 agama, bahwa kita wajib bagi kita meskipun sulit dan terjal, kita wajib belajar tentang semua agama agar tidak merasa paling benar sendiri. Karena bagi saya semua agama itu benar, dan meskipun benar tapi karena kita hidup di berbagai jenis manusia yang memiliki pola pikir yang berbeda, akhirnya banyak kekeliruan juga yang terjadi di semua pemeluk agama. Banyak oknum-oknum yang keliru dalam memahami agamanya masing-masing. Jadi inilah sebenarnya makna lagu lir-ilir itu sangat mendalam sekali artinya. Saksikan saja video-video selanjutnya, nanti akan saya uraikan satu persatu ciri-ciri dan makna dari wangsit para raja zaman dahulu, secara pribadi dari saya. Oke, saksikan saja video-video selanjutnya. Bye. Kereta malam ku pulang sendiri.